Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam Renungan Pagiku, Ragiku. Dan sekarang saya berada di Dio 88 pinggir jalan. Kali ini kita akan membahas masih tetap seri mujizat Yesus lolos dari orang Nazaret yang mau mencelakakannya. Penolakan terhadap Yesus. Apakah saudara pernah ditolak? Dan banyak ramai-ramai beberapa tempat di negeri kita ini menolak kehadiran orang Kristen, menolak doa, menolak orang beribadah. Ini memang fenomena. Tetapi berterima kasih kepada saudara-saudara yang toleransi, yang menghargai, menghormati agama lain untuk beribadah. Saudaraku yang saya kasih, saya bersama teman pernah ditolak di dalam pekabaran Injil. Waktu itu saya masih tamat SMP dan saya mulai aktif melayani. Namun sangat kecewa kalau kita ditolak. Kita sudah berbuat baik, berbuat benar, tetapi kita ditolak. Di satu tempat saya bersama teman pergi memberitakan Injil dengan alat peraga seadanya, yaitu alat yang slide yang dipakai, di mana powernya itu pakai baterai atau pakai aki. Tetapi di kampung itu pertama kami datang, mereka menerimanya. Tapi kepala kampungnya bilang, kali ini kami izinkan, dan kali jangan. Lalu setelah itu kami mau pergi lagi, kami sudah melihat ada palang, di situ dikatakan, penginjil dilarang masuk kampung kami. Waduh, saudaraku. Nah, itu bagian daripada penolakan. Yesus ditolak di Nazaret karena ia mengatakan kebenaran, bahwa ia menggenapkan firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi marah dan membawa Yesus ke tepi jurang, hendak membinasakan Yesus. Namun Yesus meloloskan diri dari kepungan orang banyak karena belum saatnya mati. Dan Yesus sudah dinubuatkan dia tidak akan mati dengan cara mati dibuang di jurang. Sebagian orang meyakini ini adalah mujizat di mana Tuhan Yesus meloloskan diri dari kematian. Simak kisah dan penjelasan selengkapnya di dalam Lukas pasal 4 ayat 28 sampai ayat 30. Penolakan terhadap Yesus. Yesus berselisih dengan orang-orang Farisi dan ditolak. Nah, penolakan terhadap Yesus terjadi dalam sejumlah insiden yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Penolakan ini berlangsung selama hidup Yesus oleh masyarakat lokal maupun oleh para individu. Penolakan di kampungnya di Nazaret. Dalam pasal ke-6 Injil Markus dicatat kisah kunjungan Yesus ke kampung halamannya di Nazaret dengan para pengikutnya pada hari Sabat. Ia memasuki rumah ibadat dan mulai mengajar. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang mendengar hal itu terkejut dan bahwa mereka tersinggung, dan serta mereka bertanya, bukankah ini anak tukang kayu, anak Maria? Ditambahkan bahwa ia tidak bisa melakukan perbuatan kekuasaan mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Heran akan kurangnya keyakinan dalam masyarakat terhadap dirinya, ia mengamati bahwa nabi, nah ini ucapan Tuhan Yesus, nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri dan di antara keluarga mereka sendiri dan di rumah mereka sendiri. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Catatan dalam Injil Markus memuat hal yang berbeda, di mana orang-orang di rumah ibadat itulah yang menyebut Yesus sebagai anak tukang kayu dan menyatakan bahwa ia tidak bisa melakukan banyak mujizat. Bukannya tidak bisa, ya.
Dalam Injil Lukas, kisah ini ditempatkan pada permulaan khotbah Yesus di Galilea untuk memperkenalkan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam versi ini Yesus digambarkan melakukan pembacaan kitab suci di depan publik. Ia mengklaim menjadi penggenapan, pemenuhan dari nubuat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat 2. Periksa Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 30. Penolakan terhadap batu penjuru. Matius pasal 21 ayat 42, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11, Markus pasal 12 ayat 10 berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru yang dibuang, ditolak oleh para tukang, ya, oleh para penggarap, oleh para tukang bangunan. 1 Petrus pasal 2 ayat 7 membahas penolakan terhadap Yesus. Ini merujuk kepada kata-kata serupa di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-22. Kota-kota yang menolak Yesus: kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan Dekapolis. Menurut Injil Matius dan Lukas, orang-orang Galilea di kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan Dekapolis tidak mau bertobat setelah mendengar ajaran Yesus, sehingga Yesus menyatakan bahwa jika di kota-kota orang fasik, Tirus, Sidon, Sodom, dan Gomora terjadi mujizat seperti yang terjadi di tempat mereka itu, maka orang Tirus, Sidon, Sodom, dan Gomora itu mereka akan bertobat. Tetapi di tempat-tempat seperti Korazim, Betsaida, Kapernaum, Dekapolis tidak bertobat. Yesus tidak disambut di desanya, di desa Samaria, bukan di desanya. Tadi kalau di desanya itu di Nazaret. Menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56, ketika Yesus memasuki sebuah desa Samaria, ia tidak diterima karena dia akan pergi ke Yerusalem. Nah, ada semacam permusuhan dan tanda kutip antara orang-orang Yahudi dan bait Allah di Yerusalem dengan orang-orang Samaria, dan bait suci mereka di Gunung Gerazim. Murid-muridnya ingin memanggil api turun dari surga supaya orang Samaria itu di bumi hanguskan. Tapi Yesus menegur mereka dan mereka melanjutkan perjalanan ke desa lain. Murid-murid pun menolak dan meninggalkan Yesus. Tidak semua, beberapa di antaranya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66 mencatat banyak murid-murid meninggalkan Yesus setelah Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang makan tubuhnya dan minum darahnya akan tetap berada di dalam Dia dan memiliki hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai ayat 59. Yesus menanyai ke-12 muridnya ketika melihat orang-orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus. Dan dia berkata, "Kenapa kalian tidak meninggalkan saya juga?" Lalu Petrus berdiri dan berkata, "Kami mau pergi kemana? Engkau adalah Mesias." Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Yahudi sampai sekarang masih menolak Yesus. Sedangkan di pihak Kristen, orang Yahudi yang menolak Yesus di dalam Perjanjian Baru meyakini bahwa suatu saat nanti orang-orang Yahudi itu akan percaya dan akan bertobat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Penolakan orang Yahudi dicatat juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai ayat 52. Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai 59. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 42. Saudaraku yang dikasihi. Nah, menurut Jeremy Cohen, bahkan sebelum Injil muncul, Rasul Paulus atau lebih mungkin salah satu dari murid-muridnya menggambarkan orang Yahudi sebagai pembunuh Kristus. Tapi meskipun Perjanjian Baru jelas melihat orang-orang Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus, Paulus dan para penulis Injil
tidaklah mengutuk semua orang Yahudi dengan fakta diri mereka sendiri sebagai orang Yahudi. Karena sebagai orang Yahudi, dia adalah pembunuh Tuhan Yesus. Dakwaan itu bagaimanapun juga mereka tetap mengakui Yesus adalah Tuhan dan Yahudi adalah bangsanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar bersama-sama dari apa yang kita baca tentang penolakan Yesus. Jangan menolak Yesus. Saat ini Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saudara yang berada dan mengikut Tuhan Yesus, puji Tuhan. Namun, jika masih belum percaya, jika Anda masih belum percaya, kasarnya Anda menolak Tuhan Yesus, saya berdoa semoga saudara tidak terlambat untuk menerima Tuhan Yesus. Berdoalah, Tuhan, saya menerima Engkau, ampunilah dosa saya memerlukan Engkau Tuhan. Walaupun banyak orang yang menolak, tapi saya memerlukan Engkau. Dan terimalah Yesus dalam hati dan pikiranmu, dan hiduplah untuk Tuhan. God is almighty, for God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have, but you can say, high problem, I have big God. Alright, labora, berdoa dan bekerja. Memberi, menabur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah mujizat masih ada. Tuhan masih dengar doa kita. Kita doakan perdamaian di Timur Tengah. Kita doakan perdamaian dunia. Walaupun memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa perang akan terjadi di mana-mana. Itu akan menunjukkan bahwa Yesus segera akan datang. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah atau pucut untuk lebih maju kencang di dalam Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita tidak akan bangkrut. Jika kita memiliki segalanya tanpa Tuhan, sebentar lagi kita akan bangkrut. God, I love you. Love all of you. God bless you. Pendeta Najaruddin. Haleluya. Amin.